enggak, saudaraku. Semangat enggak. Tapi kalau dengar kabar yang enggak enak, ya apa, saudaraku? Tahun depan krisis katanya. Saya heran. Ini mau memberitahuan kabar, ini kan kabar, saudara ya, berita. Ini bikin jadi tambah kuat atau tambah takut, ya. Nah, saya khawatir, saudara. Saya sempat ditanya orang yang di dekat usaha kami. Tahun depan kayak gini Pak, ya Pak, tenang ya. Pertama, kita punya Tuhan ya, yang pasti akan bersama kita, menyertai kita. Kita tadi banyak nyanyi lagu-lagu tentang penguatan ya, pertolongan Tuhan tengah badai ya. Tapi nanti kita juga perlu belajar langkah-langkah yang teknis ya, praktis bagaimana menghadapi situasi-situasi apapun ya. Kalau sekarang misalnya kan ini biasanya musim pancaroba kan, perubahan cuaca. Lah, kan banyak yang katanya tadi ngalami sakit. Saya tuh punya teman yang luar biasa, saudaraku, ya Pak, hamba Tuhan. Dia ngomong gini, sebenarnya kita ini bisa loh enggak sakit sama sekali. Bisa sama sekali enggak sakit hidup kita ini. Asalkan, ya maksudnya gini, intinya kalau kita hidup dalam kebenaran, ya hidup dalam kebenaran, enggak akan ada sakit penyakit. Ya, misalnya orang kalau ngikuti cara hidup sehat pasti enggak sakit itu. Makanya orang yang bikin sakit itu dosa, gitu ya. Dosa itu kan meleset dari sasaran, dari yang seharusnya gitu. Karena melakukan hal yang tidak seharusnya itu yang disebut dosa. Ya, jadi jangan dipikir dosa itu ya luas memang, tapi intinya kan itu melakukan yang tidak seharusnya. Ya makanya orang kalau hidup benar pasti sehat gitu loh. Teman saya punya, wah benar juga menurutnya. Jadi kalau orang hidup dalam firman Tuhan, firman Tuhan ngajari kebenaran, ngajari yang benar. Bahkan kebenaran yang paling tinggi, yang mutlak, yang absolut. Karena kebenaran itu lah ini, saudara. Lain kali kalau belajar kebenaran, Alkitab katakan, menurut setiap orang itu menganggap dirinya benar. Masing-masing orang menganggap jalannya sendiri benar, jalannya sendiri lurus. Makanya banyak di Amsal itu peringatan, hati-hati ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, ternyata ujungnya apa? Maut. Sering saya singgung gitu ya. Jadi masing-masing orang menganggap jalannya sendiri itu benar. Masing-masing orang menganggap dirinya benar. Ini makanya relatif namanya, itu yang disebut relatif. Kebenarannya Mas Yuga, menurut Mas Yuga ini benar. Belum tentu menurut orang lain benar. Mas Yafet menganggap ini benar, belum tentu Fandi menganggap itu benar. Menurut dia mungkin bisa salah. Itu namanya relatif. Relatif itu tidak ada yang setiap orang menganggap dirinya benar gitu. Tapi Tuhan itu absolut, kebenarannya itu kalau iya sudah benar, enggak bisa sangkal gitu ya. Misalnya nih, hukum gravitasi. Ini saudara tahu enggak? Benda kalau dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah karena ada gravitasi. Itu kan benar menurut siapa itu? Isaac Newton ya. Ternyata ada orang nemukan hukum aerodinamika. Oh enggak, benda ke atas enggak turun-turun. Itu aerodinamika namanya. Yang pesawat terbang itu loh. Itu kan enggak turun itu, terbang ya Pak Saudara. Ada lagi yang Archimedes, benda kalau dilempar ke air pasti jatuh, tenggelam. Ternyata ada yang nemukan lagi hukum, makanya itu hukum. Apa yang tidak tenggelam itu namanya apa? Pokoknya yang kalau benda di laut tidak tenggelam itu yang akhirnya membuat kapal itu berdasarkan prinsip itu. Archimedes ya. Jadi itu saudaraku, makanya di dunia itu tidak ada yang absolut. Kebenaran itu masing-masing bisa dipatahkan oleh kebenaran yang baru. Tetapi Tuhan itu adalah kebenaran, amin. Itu loh maksudnya. Jadi ya inilah, kalau saudara ngadepi orang macam-macam ya, setiap orang itu nganggap dirinya benar, sudahlah, memang itu repot kalau ngadepi. Engkel-engkelan nanti ya, bisa bertengkar. Makanya ngalah aja saudaraku ya, kamu anggap benar silahkan lah ya. Oke, tapi yang kebenaran sejati itu adalah Allah di dalam Kristus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang Allah sebagai sang pemberi ya. Allah Tritunggal. Tapi yang dibahas cuma Bapa ya sebagai pemberi. Sumber pemberian. Jadi Bapa itu artinya sumber. Sudah saya khotbahkan minggu lalu ya. Bapa di Alkitab itu Bapa, ayah ya saudaraku ya. Itu pengertian teologis ya. Allah itu Bapa. Kita sudah minggu lalu saya ajarkan ya. Disebut Bapa. Kita memanggil Bapa, ayah sebetulnya, patir, father maksudnya.
Itu artinya ayat sumber. Ya, sudah saya tunjukkan ayat-ayatnya dan saya akan tambah sedikit untuk memantapkan sebelum saya masuk. Kalau gitu sang anak, sang roh itu apa ya? Itu nanti di WA group sudah saya tunjukkan ya, itu pengantara dan yang diberikan. Nanti kita akan lihat. Jadi Bapa itu sumbernya. Anak itu yang mengantara ya, yang membawa, yang menyalurkan lah sederhananya gitu. Roh Kudus itu, roh itu yang disalurkan, yang diberikan. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya ya. Oke, kita minggu lalu udah belajar Bapa sebagai sang sumber. Kita akan perdalam sedikit, karena memang masih banyak, tapi enggak banyak-banyak banget lah. Saya tambah dikit aja tentang sumber. Ya, sebelum saya masuk tentang ayatnya, saudara, kita bicara sumber, itu yang paling gampang itu kita melihat contoh itu air ya, sumber. Saudara tahu sungai enggak, saudaraku? Sungai. Sungai itu kok bisa ada dari mana? Ini pagi-pagi udah pelajaran IPA. Sungai itu kok bisa ada dari mana, saudaraku? Memang ada sungai yang dibuat orang ya, kita enggak bicara sungai buatan manusia, manusia bisa buat sungai, ngatur lah. Tapi sungai itu bisa ada karena apa, saudaraku? Pernah belajar enggak, saudaraku? Karena ada mata, pintar Pak Asnan, mata air, sumber. Sumber ini keluar membual air, keluar air, lama-lama jadi banyak, terus prinsip air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dikit aja udah ngalir air, coba. Yang biasa nukang ya Pak Asnan ya, kalau buat keramik mau saluran air, buat miring dikit gitu aja udah ya, nggak usah banyak-banyak. Akhirnya dari situlah tambah turun, lah sumber mata air itu biasanya di gunung. Dari situlah muncul sungai. Akhirnya terus ujungnya muaranya kemana? Sungai itu kan dari mata air terus sampai ke laut. Lah yang disebut sumber itu, saudaraku. Sumber itu berarti selalu, lah ini penting, selalu mengalirkan. Kalau ayah kita di surga ini sumber, berarti ada yang selalu mengalir keluar dari dirinya. Itu loh prinsip pentingnya. Yang deras mengalir. Makanya di Alkitab tuh ada pelajaran, nanti Mas juga aja lah. Ajarkan sungai kehidupan Mas juga. Banyak kan di Yeskiel. Yesus ngomong di Yohanes 7, barang siapa percaya kepadaku dari dalam hati akan mengalir aliran air hidup, yang dimaksud adalah Roh Kudus. Banyak bicara tentang, itu bicara ada yang mengalir itu. Jadi Allah itu terus mengalirkan dari dalam diri Allah sang sumber, sang Bapa yang dimaksud, itu keluar, tidak pernah berhenti. Mengalir terus itu, saudaraku. Bayangin, saudaraku. Nah ini kalau Anda ngerti prinsip ini, Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Engkau sumber kekuatan, mengalir terus kekuatan, dinamis, energis. Bahasa Yunani itu ada, kekuatan itu bisa energis, bisa dinamis. Ya kan, bahasa Indonesia kan ada seperti itu. Mengalir terus kedinamisan dari Tuhan. Makanya orang Kristen tadi kita nyanyi, apa tadi? Jangan pernah menyerah, jangan, karena ada energi Tuhan. Ini anak Tuhan beneran loh, maaf ya saudaraku ya. Kalau cuma KTP-nya Kristen aja, enggak tahu saya. Kalau kau cuma Kristen ya hanya rutin ke gereja, pulang pergi, duduk, diam, dengar, pulang ke gereja, tapi kalau kau anak Allah yang benar, nanti kan akan belajar sumber ini ngalirnya kemana gitu loh. Seperti sungai itu kan dari mata air, terus ada salurannya, sungainya itu salurannya kan, mengalirnya sampai ke muaranya ke laut. Kan kita nyanyi, sungai sukacitamu, lagunya apa? Mengalir mana? Dalam gulu. Anda itu terima alirannya gitu loh. Masa cuma nyanyi doang? Sungai sukacitamu. Ini kan lagu ini kan dari Yeskiel itu. Mengalir banyak, Wahyu juga ada. Ini bicara Bapa itu sumber mengalirkan. Sungai kehidupan, air kehidupan. Ya, memberikan kesegaran, ketenangan. Makanya ada firman Tuhan ngomong di Mazmur kan, berbagailah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dekat pada Tuhan. Itu Mazmur 1 ini aja deh. Ini paling gampang, saudara buka Mazmur pasal 1 loh, ayatnya nih. Sudah nunggu-nunggu baca. Coba buka ini, Mazmur pasal 1 itu loh, coba baca ini. Ini apa? Bukan bicara air ini, saudara. Saya berikan contoh ini di Alkitab sudah ada sebenarnya. Mazmur 1 ayat 1, coba. Wah, Mbak Lili. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saya pernah khotbah ini ya, terus? Dan yang tidak duduk
dalam kumpulan Ini pencemooh. posisinya anak Tuhan, ya, tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, jadi ini anak Tuhan itu posisinya seperti ini. Enggak. Jalan yang dijalani hidupnya tidak berdasarkan nasihat orang fasik, tidak berdasarkan nasihat-nasihat atau pemikiran-pemikiran dunia, tidak di jalannya orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak dalam lingkungan yang tidak sehat. Anak Tuhan selalu lingkungan yang sehat. Ya, makanya Alkitab ngomong apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita selalu ada dalam, selalu harus ya sebagai anak Tuhan. Ini tidak menurut nasihat orang fasik, ya, berjalan, berdiri, duduk. Ini kan suatu tindakan. Tidak berjalan, nasihatnya orang fasik, tidak berdiri, berdiri aja jangan, apalagi duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada firman Tuhan ngomong gitu loh. Jangankan kita berbuat dosa, setuju dengan orang berbuat dosa, kita sudah sama. Alkitab ini tidak main-main, saudara. Kalau ngunci tentang dosa, tidak ada orang tidak berdosa. Nanti kita akan bahas lain kali tentang dosa, ada lagi pelajaran yang perlu saya sampaikan. 2, coba. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini anak Tuhan, ya, suka merenungkan firman. Siang dan malam selalu kurenungkan. Ya, bukan yang tadi berjalan, berdiri, duduk, ya, bukan dalam lingkungan naungan hadirat Tuhan. Makanya gini loh, ini saya perlu ngomong. Banyak orang ini kenapa sering nyalahkan Tuhan? Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau salah rusak alam semesta ini. Loh, Allah itu kebenaran loh. Tidak pernah salah, saudara. Bayangkan kalau salah sedikit saja rusak. Tapi kenapa banyak orang sering nyalahkan Tuhan? Kenapa ini terjadi? Kenapa? Loh, itu Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Yang menjadi masalah kenapa ketika manusia itu hidupnya berantakan? Contoh paling nenek moyang kita Adam. Itu karena keluar, perhatikan baik-baik, keluar dari naungan Tuhan. Naungan firman. Jangan makan buah itu ada firman, ada perintah. Kapan kita akan mendalami tentang firman? Firman itu ada perintah, ada ketetapan, ada hukum. Itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ya bikin sakit. Kalau dilanggar ya bikin, ya apapun yang dilanggar ya bikin miskin. Itu karena melanggar. Coba, ada gak usah firman Tuhan lah ya, hukum di dunia. Besar pasak daripada tiang. Itu kan ungkapan, besar pengeluaran daripada pemasukan. Wis, kamu langgar itu aja deh. Miskin enggak, saudaraku? Pengeluarannya gede, pemasukan dikit, pengeluarannya gede. Ya apa? Kamu langgar coba. Miskin, nyalakan Tuhan. Ya apa? Lah ini mumpung saya ingat, salah satu hal yang Tuhan ingatkan saya untuk menghadapi krisis, misalnya andai kata peringatan itu terjadi, kan disuruh apa sama pemerintah? Nabung ya. Nabung, arahnya, kamu malah enggak pernah ngikuti, nyonya saya ngikutin. Pasar modal katanya ini. Wah, kalau keliru ya buyar ini. Kalau saya sederhana aja deh. Coba dengar baik-baik, saudaraku. Ini firman Tuhan. Apa namanya, yang Tuhan ingatkan saya ya. Maksudnya gini, saudara enggak usah takut menghadapi apapun ya, termasuk krisis yang katanya tahun depan gitu ya. Pertama, Tuhan selalu bersama kita. Ya, enggak usah khawatir. Tapi yang kedua, saudaraku ya, jangan melawan hukum, firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Ya, ini nanti ayat bawahnya tentang sungai. Cuman saya kok jadi ingat ini mumpung bicara krisis. Yesaya 55 coba, ayat 2 enggak salah. Jangan membelanjakan sesuatu yang, ini sedikit ya, nyinggung ini dikit. Nanti kembali ke sini ya. Enggak apa-apa, karena ini hal-hal yang penting untuk kita hadapi. Nah, ayat 1 mungkin, 1 ya. Ayat 1 mulai mungkin. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, Ini Tuhan, marilah. Waduh. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makan. Ini berkat namanya, saudara. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini berkat, ya, anugerah terus. Tapi enggak bahasin. Terus 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Kenapa kamu, maaf, ini termasuk menghamburkan uang enggak? Membelanjakan uang bukan untuk sesuatu yang bukan roti. Maksudnya gini loh, orang di sana makan kan roti, saudaraku. Itu kita kan sego. Ini kalau di Indonesia
Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan nasi, bukan makanan? Coba renungkan. Kebutuhan pokok dasar kan makanan. Makanya Alkitab ngomong asal ada makanan dan pakaian cukup, sandang papan, sandang pangan. Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Jerih upahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ini yang foya-foya, mengeluarkan sesuatu yang tidak berguna. Maaf, saya sering pakai ayat ini untuk rokok. Rokok itu kan mengenyangkan enggak, saudaraku? Mengenyangkan enggak? Enggak kenyang. Itu roti enggak? Makanan atau bukan? Asap, makanan atau bukan? Kenapa kamu belanjakan uang untuk itu? Kan orang kan enggak terima, banyak maaf. Saya kadang malah pendeta loh ada. Repot yang, karena dia enggak setuju pakai ayat tubuh bait Allah itu loh. Oke, kalau enggak pakai ayat yang tubuh bait Allah itu kan bicara percabulan memang. Tapi konteksnya bisa luas, enggak apa-apa, enggak mau ayat ini loh. Ya apa? Ini sesuatu yang bukan makanan loh. Kamu hamburkan. Sesuatu yang enggak mengenyangkan. Kenapa kamu buang-buang? Kalau ngalami krisis mau nyalakan Tuhan? Ya ini enggak cuma rokok. Untuk hal yang lain. Kemarin tukang saya ke Surabaya. Saya kok kepingin gerak satu kali, ini bukan anak Tuhan ya. Dia mempraktekkan apa yang saya sampaikan. Cara didik anak, Joshua tahu. Kemarin ngajak makan ngomong-ngomong apa. Tapi sebelumnya saya pernah ngajar, dia kan ngerokok. Eman loh kamu rokok. Coba uang rokokmu kamu sisihkan, bisa kamu belikan susu anakmu. Saya pernah sharing itu kan. Ternyata dia praktekkan, enggak tahu. Akhirnya bukan beli susu, kemarin kan bantu saya garap di tempat saya ada sesuatu. Saya bawa ke Surabaya, kerjakan, pekerjaan di Surabaya, bawa alat, keren saudara, kayak bor, kok bukan bor itu untuk battle, untuk menghancurkan tapi pakai mesin, jurut. Ini 2.100.000 Pak, zaman dulu beli. Ini hasil uang rokok saya. Wah hebat kamu. Ini alatnya lengkap saudara, lengkap. Sekarang seperti pemborong, dulu kuli, garap gereja ini dulu. Belum tukang di sini. Tuhan itu luar biasa. Ini saya, kalau enggak percaya saya suruh sini ngomong. Biar bersaksi, bukan anak Tuhan. Saudara. Bukan anak Tuhan. Tapi dia ngikuti firman. Ya apa saudara? Bukan anak Tuhan, tapi ngikuti firmannya Tuhan. Itu aja hidupnya luar biasa. Ya Anda anak-anak Tuhan. Ya toh? Jangan sampai Anda tidak melakukan firman. Ya, dengarkanlah aku lanjutnya. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ada peringatan Tuhan, percaya sama. Makanya ke depan, ngikuti aja firman Tuhan. Nah, saya paling sederhana, ya ini, jangan belanjakan yang bukan, yang sia-sia gitu loh. Misalnya ya, ini kan macam-macam. Yang penting makanan dulu gitu loh, maksudnya sederhananya gitu. Saya hampir enggak pernah beli baju. Ya masih bisa dipakai. Maaf ya ipar saya, ya orang kaya itu setiap sebulan sekali ganti baju, baru ganti baju. Ya sudah, tapi itu kan enggak penting gitu maksudnya. Ya mungkin untuk pekerjaan ada orang yang perlu baju ya silakan. Tapi maksud saya intinya gini, tahun depan usahakan, ya. Ini khotbah untuk tutup tahun, nanti diperdalam lebih lanjut. Jangan sampai membelanjakan uang, spend money. Mengeluarkan uang itu hal yang enggak berguna. Amin, saudaraku. Ya, gunakan uang yang untuk berguna saja. Saya yakin sesuai firman, nanti kamu akan makan yang baik. Ya, kamu akan menikmati hasil yang paling lezat. Ya, atur keuangan dengan baik. Ya, jangan sampai dibuang sia-sia. Oke, kembali ke Mazmur 1. Tadi bicara sumber ya. Ayat 1, 2 tadi. Ayat 3-nya sekarang. Itu berbahagialah ya orang yang mengikuti firman, merenungkan firman siang malam ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah orang-orang yang melakukan firman tadi. Ngikuti firman. Makanya jangan gampang-gampang nyalakan Tuhan. Sudah ngikuti firman belum? Yang paling sederhana tadi loh, membelanjakan uang bukan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan, atau bukan makanan, bukan roti. Kamu hambur-hamburkan enggak, terus ngomong enggak diberkati Tuhan. Tiru. Gitu ya. Kalau kamu melakukan firman, merenungkan firman siang malam, tidak ngikuti nasihat orang fasik, tidak berjalan berdiri dalam kumpulan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh, segala macam tadi ya, tapi ngikut.
merenungkan firman, mengikuti, ini yang terjadi, kamu akan seperti pohon yang terus tidak pernah layu, yang berbuah terus, ya toh, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Ayat 4, sudah usah ini, ayat 4 itu yang elek ya, yang kebalikannya orang fasik. Inilah saudara. Karena ditanam di tepi aliran air, ada sungai yang terus mengalir, memberikan kekuatan. Tadi kan ditanam, coba ayat 3 tadi, ia akan seperti pohon yang ditanam di mana? Di pinggirnya aliran air, yang dapat sumber terus, dapat aliran terus. Ini yang ini penggambaran orang yang dekat dengan Tuhan, gitu loh saudaraku. Hanya dekat Allahku, ya toh, rasa tenang hatiku. Orang yang dekat dengan Tuhan, ya, akan mendapat kekuatan, ketenangan, karena akan seperti pohon yang kokoh, yang berbuah, selalu berbuah, daunnya tidak pernah layu, seger terus. Lah makanya sebagai anak Tuhan, kita bisa cek kok. Kalau hidup kita kok sering lemah, sering putus asa, frustasi, maaf, itu lagi gak dekat dengan Tuhan, lagi jauh. Tapi kalau lagi dekat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang dekat dengan Tuhan itu apa sih? Ayat 2 tadi, merenungkan firman Tuhan siang malam. Ayo, renungkan firman, ikuti firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu Mazmur berapa itu? Yang khusus tentang firman Tuhan, 114 ya? 119 ya, itu 100 berapa itu? Itu tentang firman, menjagaku, melindungiku. Dengan apakah anak muda menjaga kelakuannya? Itu kan firman Tuhan semua, itu banyak. Kalau saya baca Mazmur 119 itu banyak. Apa firman Tuhan itu seperti apa bagi hidup kita? Melindungi kita, menjaga kita, menuntun kita. Waduh. Ya, oke, kita akan lanjut. Maaf saya harus pakai ini, HP saya kalau digini baru nyala, aneh nih Bang. Saya aja gini tidak beli HP lagi, pokoknya masih dipakai, ya. Kalau ada uang lebih baru, oke ya. Kita akan lihat, kita akan bagi dua tentang sebelum saya akhiri tentang pelajaran Bapa sebagai sumber pemberian. Kita akan tutup pelajaran Bapa ini masuk kepada Sang Anak dan Sang Roh, kesatuan. Anak itu firman ya, firman Allah. Itu ada dua yang diberikan Bapa, gitu secara garis besar. Ya, yaitu pertama untuk kebutuhan jasmania, yang kedua rohaninya pasti ya. Itu Allah memperhatikan juga loh kebutuhan jasmani kita. Ini ayat yang terkenal Matius 6 25 dan 26 sampai 26. 25, 26, kalau bisa 27 sampai 30 deh. Itu ayat ini lanjut, ini keren ayat ini. Ini Bapa itu sumber yang selalu mengalirkan dari dalam dirinya pemberian-pemberian. Itu minggu lalu kan, Yakobus 1 ya. Allah itu Bapa itu selalu memberikan yang terbaik, yang sempurna. Buka lagi pelajaran minggu lalu. Saya melanjutkan ini untuk mengkonklusikan, menyimpulkan ada sebenarnya dua jenis berkat lah, ya berkat jasmani, berkat rohani, karena kita ada kehidupan jasmani, ada kehidupan rohani, diberikan semua. Ya, kita lihat ini, ayat 25 mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Nah ini kan kebutuhan jasmani, kamu tidak usah khawatir hidupmu, makananmu, minumanmu, terus. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Nah. Akan apa yang hendak kamu pakai. Pakaian itu ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Hidup itu lebih penting daripada makanan. Yang penting kamu bisa hidup. Ya, banyak orang loh bisa makan enak pun ternyata sakit-sakitan. Ya toh? Ya apa? Ya, makanya hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Punya tubuh yang sehat, mau pakaian seindah apapun, kalau tubuhmu sakit-sakitan, tubuhmu nggak baik, buat apa? Makanya pakaian yang memang manusia bisa bikin pakaian, manusia bisa bikin makanan, tapi manusia nggak bisa bikin hidup. Manusia nggak bisa bikin tubuh. Robot bisa, tapi bukan tubuh. Yang bisa bikin tubuh, yang bisa bikin hidup itu siapa tuh? Tuhan gitu loh maksudnya. Itu lebih penting gitu loh. Ini hal-hal duniawi semua, makanan, pakaian, itu manusia bisa bikin, tapi tubuh ini tidak bisa bikin kau. Kau mau bikin tubuh sehat, ada loh. Ya kita memang tadi harus ngikuti hukum lah ya, aturan. Ya, kalau ngikuti aturan itu hukum saya yakin tidak sakit. Tapi ada orang yang sudah menjaga betul, ya kok masih sakit. Berarti tubuh itu hanya Tuhan yang bisa kasih, kesehatan itu berkat dari Tuhan. Hidup itu
adalah dari Tuhan. Ada orang yang sehat, tiba-tiba umur berapa meninggal loh, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa kan, kaget. Ya, makanya Tuhan itu yang memegang betul-betul kehidupan kita. Tidak usah khawatir makanan, minum, pakaian. Terus pandanglah, ada contoh. Pandanglah burung-burung di langit 26 ya. yang tidak menabur dan tidak menuai Burung-burung di langit tidak pernah nabur, tidak pernah nuai. dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Nabur aja enggak, bagaimana bisa nuai? Terus juga mengumpulkan bekal dalam lumbung, juga tidak punya lumbung, burung punya lumbung ya. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Engkau lebih berharga dari burung-burung itu. Manusia kan serupa dan segambar dengan Allah yang mencipta. Terus 27, lanjut ya sampai 30. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah kalau kamu khawatir, dan ini penting saudaraku. Khawatir itu berguna enggak? Saya lakukan begadang, jangan begadang, enggak ada artinya. Begadang malah bikin sakit, ya. Ada lagunya Roma Irama. Terus apa namanya? Buat apa susah? Susah itu lagu dunia loh, saudaraku. Lagu sekuler itu ngerti. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Ada gunanya enggak susah? Ada gunanya enggak khawatir? Ayat ini ngomong, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta itu ukuran, ya anggap aja 1 meter itu sehasta tidak salah 50 cm saja pada jalan hidupnya. Apakah kalau kamu khawatir hidupmu jadi lebih baik, hidupmu jadi lebih maju? Justru tidak ada gunanya. Makanya saudaraku kalau kita khawatir segera mikir, ya bukan berarti manusia tidak bisa khawatir, bisa. Tapi kan tergantung cara berpikirmu. Kalau kamu mulai khawatir, ingat firman Tuhan, apakah khawatir ini berguna? Apakah dengan aku khawatir bisa menambah hidupku jadi lebih baik, nambah value bagi hidupku? Atau justru nambah penyakit? Saya mau tanya, khawatir itu bikin sehat apa bikin sakit? Khawatir. Bikin sakit tuh, stres, bikin asam lambung, ya apa? Banyak pikiran bikin stres, darah tinggi, lu ya apa tambah penyakit semua keluar, saudaraku. Makanya firman Tuhan ini kalau diturut sehat, enggak usah khawatir. Kenapa? Salah satu alasannya ini, apakah dengan kamu khawatir masalahmu selesai? Apakah kamu khawatir selesai masalahmu? Kan enggak selesai juga. Kamu pikir apakah masalahmu jadi selesai? Saya punya tips seperti ini, saudara. Kalau gini kan, kan kita sering dengar ya, masalah itu jangan dipikir gitu ya. Dipikir bukan tidak ada gunanya kan, apakah bisa menyelesaikan, ya dipikir, nggak punya uang aku, mikir, aduh sedih, apakah terus uang datang kan ya enggak juga gitu, kan tidak ada gunanya, ya kan, jadi sesuatu apa namanya, tidak ada gunanya khawatir. Nah sekarang gini, ada orang tanya, kalau gitu apakah nggak boleh mikir masalah, apakah masalah kan ini juga sedang terjadi, apa nggak boleh dipikir gitu. Kalau saya, saudaraku, jangan mikir masalah, mikir jalan keluar. 1, 2, 3, mikirkan apa? Jalan keluar. Jangan dipikirin masalahnya. Aduh, kenapa ya aku kok miskin? Loh, kamu ngapain mikir kamu miskin? Ya sudah, memang keadaanmu seperti mikir jalan keluarnya gimana? Aku enggak miskin gitu. Itu yang pertama. Nah, tapi yang kedua ini juga penting gini maksudnya. Ketika kita mikir pun ada batasnya gitu. Kemampuan kita kan terbatas. Oh, boy, caranya aku bisa sukses. Ya apa caranya aku bisa sehat, ya apa caranya rumah tanggaku baik. Kalau dipikir rumah tanggaku kok begini, dipikir toh nggak selesai. Pikir jalan keluar, tapi ini juga penting ketika engkau mikir jalan keluar, lah ini masalahnya. Itu dari mana? Kalau ada firman Tuhan, Amsal itu banyak ayat-ayat seperti itu. Ya, jangan percayalah pada Tuhan, jangan bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Kalau itu dari pengertianmu sendiri, ya alamat. Tambah budrek, tambah mumet. Kalau saya gini, saudaraku, kalau saya, ya masalah banyak, tantangan banyak. Apakah kalau enggak mikir seolah-olah kan enggak peduli, bukan gitu. Saya, ini dengar baik-baik, saya nunggu. Saya nunggu. Jadi kalau mau mikir, saya nunggu. Apa yang saya tunggu? Hikmatnya Tuhan. Biar Tuhan munculkan hikmat. Atau bahasa umumnya ide.
Tuhan munculkan ide, Tuhan munculkan gagasan. Itu saya pikir, wah saya bawa dalam doa. Tapi kalau enggak, ngeramas-ngeramas sendiri, muncul-muncul, oh apa ya nanti kalau gini, kalau andai aku jadi orang, andai terus saudaraku. Makanya nunggu. Itu Alkitab tuh pelajaran tentang nunggu itu ada loh saudaraku. Banyak. Istilah di Alkitab itu apa? Menantikan tuh Tuhan. Ku nanti engkau, berbahagia orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu Yeremia ya. Lama sudah tidak dibaca itu, 40. Yeremia 40 apa itu? Ya, berbahagia orang yang menanti. Apa sih menanti itu? Nunggu kan. Banyak orang tidak sabar nunggu, tidak sabar menanti. Kalau saya mikir aja nunggu saya, nunggu. Wah ini Tuhan kasih. Kalau enggak ya sudah, serahkan aja sama Tuhan ya. Oke, jadi Tuhan itu juga ngajar kita untuk mengajar kita bahwa Dia memberi jadi sumber bagi kebutuhan kita. Lanjut. 28. Namun aku Ya, silakan. 28. Lanjutannya kan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Khawatir pakaianmu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tadi masalah makanan, contoh burung dipelihara Tuhan. Sekarang contoh untuk pakaian, tidak usah khawatir. Tuhan kasih contoh juga, lihat bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Tanpa bekerja bisa tumbuh, tanpa memintal. Coba, bunga bakung itu bisa ayat 29-nya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga. Salomo itu adalah raja atau manusia yang paling kaya yang pernah hidup. Mungkin saingannya Ayub aja itu ya. Tapi tetap kalah sama Salomo. Karena Tuhan ngomong, sebelum kamu tidak akan ada orang seperti kamu. Setelah kamu nggak akan ada orang seperti kamu. Yang kemegahannya, kemuliaannya, kekayaannya secara manusia ya, tidak ada yang ngalahkan. Salomo dalam kemegahannya tidak, itu aja masih kalah. Pakaiannya yang semewah, semahal apapun, mungkin dengan ronce emas, di bingkai permata, jalan mungkin orang kaya. Itu aja tidak seindah salah satu dari bunga bakung. Yang tidak pernah bekerja, tidak pernah memintal, tapi didandani. Coba ayat 30. Jika demikian, alam mendandani rumput di ladang. Di ladang yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam air. Besok sudah lenyap, didandani. Demikian rupa, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Tidak usah takut, Tuhan kasih makan kita, Tuhan kasih dandan kita. Amin saudaraku, Tuhan yang dandani kita. Tidak usah khawatir dengan pakaianmu. Ya Mbak Lili ya, cantik. Oh, setelah kerja ini kok, sudah ada Mbak Lili ya. Bapak doa Mbak Lili ya. Kalau udah waktu, nggak usah buru-buru, saya ngomong gini mesti dikira Tuhan pasti kasih yang terbaik ya. Jangan dengar gombal-gombal itu ya, gombal munggio ya. sayang ya. Tuhan pasti kasih yang itu kuncinya nunggu ya, nunggu waktu. Nggak usah buru-buru ya. Menantikan Tuhan, pasti waktunya ya akan memberikan yang terbaik buat kita. Jangan karena kurang percaya, khawatir. Makanan, minuman, udahlah sampai dikasih contoh seperti ini. Tuhan itu ya sumber berkat kita, mengalirkan kehidupan, mengalirkan berkat-berkat buat kita. Ini secara jasmaniah, makanan, minuman, pakaian, enggak usah takut. Tak kasih makan kamu, tak dandani kamu. Amin saudaraku? Yang anglu apalagi makan nasi segini, enggak khawatir. Beras satu, enggak usah khawatir. Ya, pakaian enggak usah khawatir. Ya toh, kamu kok baju batiknya bagus ini. Ya, enggak harus beli kan, pasti bagus kan. Ya toh, makanya Tuhan itu ya siapkan luar biasa. Oke, sekarang berkat secara rohani ya, enggak cuma jasmani aja. Manusia Tuhan itu juga tahu kita punya kebutuhan rohani. Ini aja, ayatnya banyak sih, saya pilih dulu aja ya. Bentar ya. Ini untuk berkat rohani ini kerajaan, Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Dua ayat aja, 2-3 ayat aja.
Setelah itu saya tutup tentang Bapa ya, karena saya mau masuk tentang Sang Anak atau Firman dan Sang Roh. Janganlah takut. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Ya, kita kan minoritas ya. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, secara dunia pun memang secara jumlah banyak, tapi maksudnya yang sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh itu memang kita sebut kawanan kecil. Maksudnya minoritas dalam arti bukan negatif ya. Kawanan kecil itu memang seolah-olah memang kita ini domba. Ya, makanya Tuhan itu gembala kita. Domba itu seperti lemah ya, binatang yang perlu dipiara, yang perlu dirawat, dijaga oleh sang gembala. Tidak usah takut. Hei, jangan takut kawanan kecil. Karena apa? Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan Allah. Ini kerajaan Allah, saudaraku. Ya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Tuhan berikan warisan kita, porsi kita. Jadi Tuhan juga memberikan kita bukan hanya kebutuhan di dunia, bahkan kerajaan sorga, ku berikan kepadamu. Wah ya apa saudaraku? Wong kita anaknya ya, diberi kerajaan. Seneng loh lagu itu, itu enggak main-main lagu itu. Kaulah segalanya, nyanyi sama-sama. Di dalam hidupku, sumber kita dia. Kerajaanmu apa? Kebenaranmu apa? Itu bagianku. Ya tahu saudaraku. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Matius 6:33. Tuhan memberikan kita kerajaannya, kebenarannya. Oke, ini satu lagi ya, Matius 6:32. Tidak usah banyak-banyak. Maka kata Yesus pada mereka, yuk. Yohanes 6, sorry Mbak. Gak apa-apa, wis baca ini mumpung sampai sini, gak apa-apa. Ya sinilah, Yohanes 6:32, cepat ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari ini surga. Mana yang turun dari surga di padang gurun, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Bayangkan roti saja, ini kan cerita di padang gurun. Orang Israel di padang gurun itu enggak ada yang bisa tumbuh, hanya katkus, masa makan katkus? Makan apa? Dan hanya tempat-tempat tertentu yang ada oase, ada air, sumber air, ada tanaman kurma. Tapi kan mereka harus melewati, enggak tinggal di situ terus. Mereka harus lewat padang gurun, hanya tempat tertentu ada air. Bagaimana mereka bisa hidup? Alkitab membuktikan Tuhan kita luar biasa. Orang Israel 3 juta orang, tua muda besar kecil. Lewat padang gurun dipimpin Musa. Padang gurun yang kering kerontang. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi diberi makan Bapa di sorga. Roti turun dari sorga, amin saudaraku. Yang disebut apa itu mana? Itu mujizat. Tuhan bisa kasih. Siapa lagi yang pernah dipelihara Tuhan? Dengan makanan, siapa itu? Elia, di sungai Kerit, ketika kekeringan. Sungai itu habis. Waktu itu ada kekeringan, disuruh ke sungai, Kerit namanya. Ternyata lama-lama sungai itu habis. Tapi Tuhan tidak kurang cara, dikirim burung gagak. Bawa makanan. Mujizat. Terserah Anda mau percaya enggak mujizat itu masih ada. Tuhan masih bisa kirim burung gagak dalam hidupmu. Ya. Jadi, tapi ini Yesus sedang bicara bukan tentang cuman roti dari surga itu Bapa yang kasih. Terus akhirnya Yesus ngomong, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku, dia akan hidup selama-lamanya. Dia sedang memberikan penggambaran. Itu sebenarnya itu bicara tentang tipologi. Ini gambaran tentang kedatangan Yesus yang memberikan kehidupan. Itu nanti lanjutannya. Tapi intinya Tuhan itu bukan cuma memberikan hal yang jasmania, dia memberikan roti dari sorga, memberikan kehidupan. Itu Yohanes 6 ayat 51, ini 32 ya, lompat 51. 51. Ayat 51, tetap pasal 6 ini. Nah, ini saudaraku. Akulah roti hidup. Tuhan Yesus ngomong apa? Akulah roti hidup. Yang telah turun dari surga. Yang telah turun dari surga. Mana itu gambaranku sebetulnya. Yang ngasih makan umat Israel di padang gurun. Kamu hidup di dunia, padang gurun di dunia. Aku jadi roti hidup buat kamu. Terus jikalau seorang makan dari roti ini. Maksudnya dia, ya sebagai roti dari surga. Ia akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya, bukan cuma waktu di padang gurun, sampai selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, Terus yang akan kuberikan untuk hidup dunia. untuk hidupnya dunia selama-lamanya. Kehidupan yang selama-lamanya. Makanan kita bukan untuk hidup selamanya. Anda makan roti ya bukan buat untuk hari ini. Sudah sarapan semua? Nanti siang lapar lagi enggak? Lapar. Karena sudah diproses habis. Perlu makan lagi siang 3 kali, nanti malam enggak kekal. Tapi Tuhan Yesus makan dagingku hidup selama itu untuk selama-lamanya. Satu ayat lagi terakhir tentang berkat rohani dari Bapa yang memberikan. Tapi ayat ini sebenarnya sudah terlalu melompat saya. Jadi Yesus itu adalah yang menyalurkan itu loh, berkat dari Bapa itu loh. Itu nanti kita perdalam lagi. Coba ini Matius 4 ayat 4. Saya akan simpulkan bentar lagi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari apa? Roti saja, bukan dari makanan, minuman, pakaian di dunia saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. firman yang keluar dari mana? Mulutnya siapa? Allah. Ini kan personifikasi kan. Allah nggak punya mulut, Allah itu roh. Jadi firman yang keluar dari Allah, itu jadi makanan yang sesungguhnya. Dia ngomong, makanya dia firman hidup, akulah roti yang dari surga, memberi hidup buat dunia. Tapi intinya memberikan siapa? Sumbernya siapa? Bapa. Ini maksudnya, jadi kita simpulkan di situ. Bapa itu yang memberi sumbernya. Firman yang keluar dari Bapa. Berarti firman itu keluarnya dari siapa? Bapa. Sumbernya dari mana? Bapa. Jadi Yesus itu kan aku keluar dari Bapa. Ya. Kita belajar Yesus sebagai sang firman. Jadi gini, belajar Tuhan Yesus jangan langsung belajar Yesus jadi manusia, bingung nanti. Loh kok ada gini-gini? Jangan, belajar Yesus sebelum jadi manusia dulu harus dipelajari, yaitu sebagai firman. Bapa, firman, dan roh itu Tritunggal, itu satu, kesatuan. Dalam satu kesatuan Bapa itu satu dengan firman dan rohnya. Inilah Tritunggal itu. Dan kita belajar ini di dalam hari ini, saudara, kita belajar tentang karya pemberiannya. Maksud saya begini, orang kalau yang tidak mau belajar, dia hanya berpikir yang penting aku ngerti Tuhan itu sang pemberi. Allah itu sumber pemberian, sang pemberi. Tapi tidak mau belajar bagaimana caranya Allah memberi. Ketika kita belajar Tritunggal, kita jadi ngerti ini loh caranya. Kita akan masuk dulu ya, kita langsung masuk ya. Karena saya yakin waktu tidak cukup, kan kita sudah belajar Bapa sebagai sumbernya yang memberi. Ada 2 hipostasis lagi dari Allah, ya, dalam kesatuan Allah, yaitu firman dan roh. Roh ini yang diberikan. Saya akan tunjukkan ayatnya. Jadi yang diberikan ini adalah roh. Lukas 11, ayat 11 sampai 13. Dengar baik-baik, ini penjelasan ayatnya. Ini penting banget. Jadi Allah itu, yang dimaksud Allah itu Bapa yang dimaksud ya. Bapa itu sumber. Sumber yang mengeluarkan, dari mana keluar pemberian-pemberian. Mengalir, curah. Dan yang diberikan itu loh maksudnya. Apa yang diberikan itu? Sesungguhnya yang diberikan Allah itu apa? Kalau makanan, minuman, pakaian, itu kan apa yang namanya ya, saudaraku? Itu percikan-percikannya. Tapi ini loh yang diberikan sesungguhnya, yang sejatinya. Coba baca. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, Minta ikan? akan diberikan ular, kepada anaknya itu ganti ikan. Minta ikan kasih ular. Bapak mana di dunia ini? Bapak stres. Terus ayat 12. Atau jika ia minta telur, Anaknya minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. diberi ayahnya kalajengking. Bapak mana di dunia yang seperti itu? Enggak mungkin kan, ini pertanyaan, kalimat tanya. Terus, jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang apalagi ayah kita di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus. Iya, ayah kita di sorga, Bapa sumber itu memberikan apa? Roh Kudus. Kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi yang diberikan Bapa itu apa? Roh Kudus. Yohanes 15:26, roh itu keluar dari Bapa. Ini kehidupan Allah, ini nafasnya Allah, ini sumber kehidupan
yang ada dalam diri Allah itu diberikan. Coba renungkan sebentar ayat ini. Ini bicara makan minuman. Bapak mana di dunia ini memberikan apa tadi? Anaknya minta ikan dikasih ular. Anaknya minta apa tadi? Telur, ada telur. Minta telur dikasih kalajengking. Kamu yang jahat aja enggak mungkin seperti itu, apalagi Bapak di surga. Kalau kamu minta, dia akan berikan, bukan masalah makan minum tadi, kan minta makan, minta telur, minta ikan. Ketika engkau minta, Tuhan kasih Roh Kudus. Loh, ayat ini bicara seperti itu. Anda minta ikan, Anda minta telur, Tuhan kasih Roh Kudus. Apa maksudnya? Loh, ayat ini kan begitu. Ayat ini sedang bicara orang minta makan. Dikasih gambaran Bapak di dunia mana. Kalau minta, ini berarti menggambarkan Roh Kudus ini adalah pemberian Allah yang terbaik. Yang terbaik. Makanya Tuhan bikin aku kaya. Tapi Tuhan lawat Anda diberi hikmat, diberi pengurapan. Maaf kadang-kadang kok gini ya. Minta uang dikasih Roh Kudus. Itu enggak menghargai, saudara. Ya, enggak menghargai. Coba baca ayat ini, saudara. Saya akan tunjukkan beberapa ayat yang menunjukkan Roh Kudus adalah berkat yang terbaik buat hidup kita. Ada 3 ayat yang menunjukkan tentang jaminan. Ini sering-sering dengar mungkin Anda. Kita buka 3 ayat tentang Roh Kudus adalah jaminan. 2 Korintus 1 ayat 12. Bahasa Yunaninya aravon. Aravon itu seperti Ernest P, DP, ya. Jadi uang muka. Jadi ketika Anda terima Roh Kudus, nanti saya ada beberapa kali pertemuan lagi saya akan ngajar tentang Roh Kudus secara khusus, Roh Allah yang diberikan kepada kita itu the best. Itu pemberian yang terbaik. 2 Korintus 1 ayat 12, silakan dibaca. Inilah yang kami megahkan. 2 Korintus 1, 22, bukan 12, 22. Memetaraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan Jadi untuk kita. Allah memberikan Roh Kudus dalam hati kita menjadi jaminan, aravon, dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ada yang disediakan, semua. Tapi jaminannya ini dulu, Roh Kudus dulu. Maksudnya gini, ketika Anda terima Roh Kudus, Anda sudah, termeterai, sah untuk terima semua, tinggal tunggu waktunya gitu loh. Sekarang Anda mau beli rumah, Anda bayar uang muka, berarti kan Anda sudah mengikat janji, nanti rumah ini jadi milik Anda. Anda sudah bayar uang mukanya gitu. Rumah silakan dipakai, ya toh, Anda nunggu lunas. Ya, ini dunia aja ngerti prinsip itu. Saudara, di dalam firman Tuhan juga begitu. Anda itu terima semua. Efesus 1 ayat 3 terkenal itu. Ya, segala yang tersimpan di sorga bagi kamu, itu nanti akan diberikan. Ya, disimpan dulu sama Tuhan. Sabar. Efesus 1, ini 2 Korintus ya, ayat pasal 5 sekalian aja, ayat 5. Pasal 5 ayat 5, tetap 2 Korintus. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu. Diulangi lagi, segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jaminannya Roh Kudus. Jadi Anda itu terima Roh Kudus, Anda itu udah terima semua. Jaminan Anda terima semua. Makanan, minuman, pakaian, kebutuhan kesehatan apapun. Ketika Anda diberi Roh Kudus, itu jaminan, garansi dari Tuhan. Kau udah dijamin menerima semuanya. Amin, saudaraku. Ini yang diberikan gitu loh. Satu ayat lagi tentang jaminan, banyak. Efesus 1 ayat 14. Ini jelas, lebih jelas. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Sampai kita memperoleh, berarti akan nerima seluruhnya enggak? Enggak usah khawatir. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah.
untuk memuji kemuliaan. Jadi kita akhirnya menjadi milik Allah sepenuhnya. Saudara punya milik kan pasti dirawat. Tubuh Anda rawat. Punya rumah rusak ditandani, motor diserviskan kan Anda ini miliknya Tuhan, propertinya Tuhan, pasti. Ya, karena Anda menjadi miliknya Tuhan, semua pasti akan kebutuhan Anda dicukupi. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Roh Kudus itu jaminannya. Anda terima Roh Kudus, Anda terima jaminan. Nanti berapa waktu lagi saya akan ajarkan bagaimana menerima Roh Kudus. Benar enggak saya sudah terima Roh Kudus? Lah kita kan perlu belajar. Tapi kita belajar konsepnya dulu. Supaya cepat. Terakhir saya akan jelaskan, ini kan jadi gini. Yang memberi siapa? Sumbernya siapa? Yang diberikan apa? Siapa atau apa? Roh Kudus. Sekarang yang memberikan, yang menyalurkan, nah ini terakhir. Pengantara, ini di Alkitab disebut pengantara, mesitis, bahasa Yunaninya. Mesitis, tulisannya mesites, bacanya mesitis, karena E-nya ita, I banyak. Mesitis, pengantara. Kita lihat ayatnya. Yohanes 14 ayat 16. Agak banyak ayat dikit, setelah itu saya tutup. Tentang pengantara ini, penting ini. Tuhan Yesus yang ngomong, semua perkataan Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa. Yesus minta pada Bapa. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Iya, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus supaya diberikan. Yang minta Yesus. Nah nanti kenapa kok Tuhan minta sama Tuhan? Nah tunggu dulu pelajarannya. Itu makanya tidak bisa jelaskan sekata dua patah kata ya. Tapi intinya gini, Roh Kudus itu diberikan atas, ini saudara ya, permintaan, ayat ini loh, Tuhan Yesus, nabi siapapun tidak akan bisa. Makanya Yohanes Pembaptis ngomong, aku membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis, ditenggelamkan dengan Roh Kudus dan api, yaitu oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi Yesus yang memberikan, menyalurkan, Bapa sumbernya, Yesus yang menyalurkan Roh itu. Pertama dengan meminta. Ini lebih jelas pasal 14 ayat 26. Tetap Yohanes semua ini. Yohanes 4 tadi ayat 16 ya, tetap pasal 14 ayat 26. Coba baca ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Tadi disebut penolong, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam. Yang utus siapa? Bapa dalam. Nah ini loh Allah pengantar itu, nanti kita lihat. Bapa dalam namaku nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan. Dialah ini Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ngajar Anda, ngingetin Anda, Roh Kudus, guru yang terbaik, pemimpin, penolong, penghibur, penuntun. Loh ini kan apa enggak jaminan ini? Anda dapat Roh Kudus, loh dapat segalanya. Dapat hikmat, dapat tuntunan, dapat pertolongan, dapat penghiburan. Amin, saudaraku. Ini kan, oke. Ini kan jadi Roh Kudus ini diminta oleh Yesus dari Bapa itu supaya diberikan. Bapa yang memberikan. Yesus yang minta. Nah ayat ini, Bapa yang mengutus pakai nama Yesus. Nah ini apa maksudnya? Kalau nggak lihat ayat ini nggak jelas. Yohanes 15 ayat 26. Sama-sama ayat 26-nya ya, cuman beda satu pasal di atasnya. Pasal 15, coba baca ini. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Jika penghibur, tadi kan Roh Kudus ya, penghibur, penolong, Roh Kudus yang akan kuutus dari siapa? Ku ini siapa? Tuhan Yesus. Yesus mengutus. Penghibur yang akan kuutus dari mana? Bapa. Jadi keluarnya Roh Kudus itu sumbernya dari Bapa. Tapi yang mengutus, yang memerintahkan keluar, Tuhan Yesus, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang keluarnya dari Bapa. Ya? Ia akan bersaksi tentang aku. Nah ini prinsip aja, seperti kita pernah belajar tentang kehidupan. Jadi Bapa itu yang memberi kehidupan, Firman yang menyalurkan hidup itu, kehidupan itu adalah roh, kehidupan Roh Kudus. Jadi Tritunggal ini kalau saudara belajar ini adalah suatu lingkaran, apa namanya saudara? Di dalam Tritunggal itu ada suatu lingkaran yang ada suatu energi, ada suatu yang berjalan terus-menerus, suatu yang mengalir terus-menerus, suatu yang tersalur terus-menerus, sesuatu yang disalurkan terus-menerus, tidak pernah berhenti. Makanya kasih itu tidak pernah berhenti, kasih Tuhan, amin. Kita nyanyi minggu lalu, kasih Tuhan tidak berkesudahan, tak habisnya. Berkat Tuhan juga tidak pernah berhenti, amin.
Pemberian Tuhan tidak pernah berhenti. Kekuatan energisnya Tuhan, dinamisnya Tuhan tidak pernah berhenti. Kehidupan dari Allah terus mengalir, memberikan kehidupan, kekuatan, energi buat kita terus. Lah, yang disalurkan ini roh kehidupan yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Itu kuutus Yesus yang menjadi pengantaranya. Supaya roh itu disalurkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kita akan lihat 2 ayat lagi supaya Anda ngerti. Jadi banyaknya. Lukas 24 ayat 49. 1 ayat lagi. Lukas 24 ayat 49. Ini Tuhan Yesus bicara sebelum naik ke surga pada murid-muridnya. Dan aku akan mengirim kepadamu. Siapa yang mengirim? Aku ini siapa? Tuhan? Apa? Apa yang dijanjikan Bapakku. Ya, dijanjikan Bapa itu nanti di Yoel pasal 2. Aku akan mencurahkan rohku. Bapa sumbernya, menyurahkan rohnya. Tapi aku yang ngirim gitu loh. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nanti muncul ayat kamu terima kuasa kalau roh itu turun atas kamu. Kisah 2 ayat 33, cepat. Ini kejadian di dalam Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 33. Secara faktanya, kenyataan yang terjadi, saudara baca sendiri ya, Kisah Rasul pasal 2, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Itu dijelaskan oleh Rasul Petrus. Kenapa Roh Kudus itu turun? Kenapa Roh Kudus dari sorga, dari Bapa keluar, tadi sudah dijanjikannya, turun, masuk pada diri para rasul, dicurahkan pada hari Pentakosta itu. Rasul Petrus katakan seperti ini. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Iya, ini Tuhan Yesus setelah naik ke sorga. Ini istilah teologis ya, ditinggikan tangan kanan Allah naik ke sorga dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Dicurahkan oleh Tuhan Yesus. Ditinggikan Allah dengan tangan kanannya, Tuhan Yesus menerima Roh Kudus, dicurahkan, kuutus. Roh yang keluar dari Bapa. Jadi Tritunggal itu bicara tentang berkat yang disalurkan. Ya, Allah adalah sumbernya, Bapa adalah sumbernya. Roh Kudus, Roh Allah adalah yang diberikan, disalurkan. Ini ingat baik-baik ya. Dan Sang Firman, Sang Anak, Sang Yesus Kristus itu adalah yang menyalurkan, atau ini istilah menyalurkan kayak enak. Itu sebenarnya di Alkitab teologi istilahnya pengantara. 1, 2, 3, pengantara. Jadi Yesus itu adalah Allah pengantara. Allah Bapa, Allah pengantara, dan ada yang disalurkan. Saya akan tutup dengan contoh, cukup enggak ini ya, tentang ini aja doa. Ada banyak yang pengantara. Kasih itu tanpa Kristus Anda tidak akan terima kasih Allah. Karena yang mengantarakan Kristus. Lah Anda menolak Kristus misalnya. Bagaimana kasih itu bisa Anda terima? Ini ada doa. Doa juga gitu. Ya, jawaban doa itu melalui Yesus. Tanpa Yesus doa itu bisa melenceng kemana, saudaraku? Coba ini ya, ini tentang doa aja. Karena waktu saya yakin tidak cukup nanti. Ada banyak ya, pengantara. Yesus kita bicara tentang doa aja. Yohanes 15 ayat 16. Minggu depan saya nyoba ngajar tentang kasih ya, itu bagus diperdalam. Bagaimana Allah menyalurkan kasih, Bapa menyalurkan kasih. Kita baca tentang doa aja. Karena minggu lalu kan Allah atau Bapa sumber jawaban doa. Ya, minggu lalu ya, Bapa menjawab doa-doa kita. Kita lihat jawaban Bapa itu diberikan melalui Yesus, ini pengantaranya. Karena minggu lalu belum selesai. Ya, jadi sumbernya itu Bapa. Termasuk dalam doa. Bapa yang membalas, kan kemarin, kalau kamu berdoa itu nanti Bapa yang membalas, Bapa yang membalas. Bapa membalas, Bapa menjawab doa, itu melalui Sang Pengantara, Kristus. Coba lihat ayatnya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa. Kamu minta kepada siapa? Bapa dalam, baca terus apa? Dalam namaku. Diberikannya kepadamu. Bentar. Mintanya kepada Bapa. Bapa memberikannya dalam
nama Yesus. Maksudnya apa? Makanya seperti tadi, Roh Kudus ya gitu, kamu akan diutus Bapa dalam namaku. Ternyata Yesus yang menjalankan itu, menjadi pengantaranya. Ini ayatnya juga, Yohanes 16:23. Ayat 3. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku Terus? berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa Orang Kristen berdoanya kepada Bapa, ngerti itu sumbernya. akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Tapi kita akan menerima pemberian Bapa itu dalam nama Tuhan Yesus. Terus baca lagi. Selanjutnya 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Pada waktu itu mereka belum ngerti berdoa dalam nama Yesus, doanya Bapa kami surga. Belum ngerti. Makanya orang Kristen sekarang kalau berdoa, Bapa kami yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus ini loh saudaraku. Karena ada ini. Dulu belum diajarkan kan. Pada waktu itu. Sekarang kamu belum, tapi minta. Semuanya itu terus berapa ini? 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. pada hari itu, 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam Berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. nanti enggak aku lagi yang minta pada Bapa, Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya. Jadi pada waktunya nanti anak-anak Tuhan akan berdoa dalam nama Yesus, minta kepada Bapa. Nah, saya tutup Yohanes 14:13 dan 14. Ini tentang pengantara jawaban doa. Jadi kita mintanya pada Bapa, Bapa menjawab doa. Yaitu dengan yang dijawab itu Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jawaban doa, dan yang membawa jawaban doa itu adalah dalam namaku, nama Yesus. Jelasnya di ayat ini, Yohanes 14:13-14, baca. 14, ayat 13 sampai 14. Yohanes 14, ini 13, 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku? Apa juga yang kamu minta dalam namaku? Mintanya tadi kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, maka aku akan melakukannya. Siapa yang melakukannya? Aku akan melakukannya. Ya, ini pengantaranya yang jawab, membawa jawaban, bawa Roh Kudus ya Yesus, mengirim Roh Kudus Yesus yang dikirim dari Bapa dibawa kepada. Makanya aku jalan. Beneran, tidak ada seorang pun sampai Bapa tidak melalui aku. Dan Bapa tidak akan bisa menjangkau kita kalau tidak melalui Yesus. Ini pengantara gitu loh. Ya, yang membawa apa yang dari Bapa kepada manusia Tuhan Yesus, termasuk jawaban doa. Terus supaya Bapa dipermuliakan di dalam Bapa itu dimuliakan di dalam anaknya. Jika 14. Oh belum. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Saya akan tutup ini. Ini jadi jelas ya. Tentang pengantara. Sumber, coba Tritunggal itu, kalau kita perdalam, ya kita akan jadi mengerti gitu. Bagaimana Allah itu bekerja. Jadi Tritunggal itu bukan bicara tentang berapa Allah. Oh 3, bukan. Ini bicara kesatuan Allah dalam berkarya. Kita udah belajar, ini tuh penutup ya, musik bisa main. Kita udah belajar tentang penciptaan. Bukan berarti ada 3 pencipta, Bapa pencipta, Firman pencipta, Roh. Enggak, itu kesatuan. Bapa mencipta melalui firman-Nya, memberi kehidupan melalui Roh-Nya. Kita udah belajar Yeskiel, ternyata kehidupan yang keluar dari Allah dibawa oleh Roh itu, firman itu, Ya, Yeskiel ketika berfirman terjadi ciptaan, tulang kering jadi manusia, belum hidup, berfirman lagi, ada firman. Hanya belajar Yesus itu mulai dari firman sebagai sang firman. Roh itu keluar sesuai firman itu. Supaya kehidupan mengalir. Demikian juga tentang doa, pemberian. Kita belajar hari ini, Allah itu selalu memberi. Sumber, selalu keluar pemberian-pemberian. Minggu lalu kita belajar, pemberian yang terbaik, yang sempurna. Dan kita ngerti itu ternyata bicara Roh Kudus.
Tuhan akan berikan Roh Kudus. Jaminan sampai kamu menerima seluruhnya. Dengan kau menerima Roh Kudus, kau menerima semua janji Allah. Dan itu kau terima melalui iman, perantara Yesus tadi. Firman yang menyalurkan. Kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya bagimu. Aku akan menjawab. Jadi orang Kristen ini, sudah dengar baik-baik. Sebetulnya hampir tidak mungkin kalau tidak dijawab doanya. Loh, hanya Mas juga aja yang amin, saudara. Saya dengar dari ini. Percaya enggak, saudaraku? Doa Anda hampir tidak mungkin tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena Anda berdoa, minta kepada Bapa sumbernya. Loh kan benar sudah. Dan kepada Bapa ini melalui Tuhan Yesus dalam nama. Tidak mungkin tidak dijawab, pasti menyalur. Cuman dengar baik, yang sering jadi masalah, maaf ya, mungkin Anda sering kecewa. Karena yang Anda minta kok tidak sesuai jawaban. Minta telur, minta apa tadi? Ikan, kok diberi Roh Kudus? Ayo saudaraku belajar mengucap syukur. Jangan cuma mencari perkara-perkara yang duniawi, yang jasmani, bisa habis. Tapi percayalah, Tuhan kasih yang terbaik, yang kekal, hidupnya, rohnya. Nanti kita akan perdalam lebih lanjut. Pemberian Bapa, Sang Sumber, yang diberikan itu roh kehidupannya, nafas hidupnya, sumber hidup. Jadi kehidupan kita melalui Sang Kristus, Sang Firman yang disalurkan karena kita sudah percaya. Terima saudara, seluruh kepenuhan Allah kau sudah terima.